Pengertian korosi. Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, yaitu oksigen dan air, yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Proses terjadinya korosi. Proses terjadinya karat itu berhubungan dengan proses korosi. Berawal dari suatu zat, khususnya logam, yang terpapar oleh lingkungan dan saling bereaksi, maka akan menghasilkan zat lain. Nah, zat lain itu yang disebut dengan karat dan kemudian mempengaruhi tampilan dan kualitas logam. Perlu kalian ketahui juga bahwa korosi berhubungan erat dengan sel volta atau sel yang bisa menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia. Nah, sel volta memiliki dua sisi, yaitu anoda yang mengalami reaksi oksidasi dan katoda yang mengalami reaksi reduksi. Lalu gimana kaitannya? Ada syaratnya. Syarat dari korosi besi atau Fe adalah permukaannya yang enggak rata harus mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan mengalami kontak dengan lingkungan sehingga menghasilkan senyawa karat seperti pada reaksi berikut. Selanjutnya ada penyebab korosi. Apakah korosi terjadi begitu saja? Tentu saja ada penyebabnya. Cepat lambatnya proses korosi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Faktor yang mempercepat korosi yaitu yang pertama, kadar air di sekitar logam, bisa dalam bentuk air maupun uap air. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat korosi itu terjadi. Yang kedua ada zat elektrolit, karena adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. Adapun yang ketiga, permukaan logam yang agak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang enggak rata kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Yang keempat ada suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Itulah beberapa penyebab terjadinya korosi. Selanjutnya ada jenis-jenis korosi. Korosi merupakan salah satu musuh besar dalam dunia industri. Kalau mesin atau logam yang ada di dalam industri mengalami korosi, tentu saja perusahaan akan mengalami kerugian, mulai dari melakukan perawatan hingga menggantinya dengan yang baru. Kita tidak usah jauh-jauh ke industri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita saja pasti terasa kerugiannya kalau ada logam yang mengalami korosi. Nah, korosi juga ada jenis-jenisnya. Kira-kira korosi yang bisa ada di sekitar kita itu termasuk jenis yang mana? Yang pertama, jenis korosi ada uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang satu ini terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia. pH air di sekitarnya rendah, dilengkapi dengan udara yang lembab atau kadar air yang tinggi. Kondisi tersebut membuat logam kelamaan akan menipis. Yang kedua ada pitting corrosion atau korosi sumur. Jenis korosi yang satu ini disebabkan oleh komposisi logam yang enggak homogen, di mana bentuk korosinya itu berupa titik atau area kecil dan bentuknya seperti sumur. Nah, jenis yang satu ini bisa dibilang bentuk korosi yang paling merusak. Kenapa? Karena kita akan kesulitan melihat korosinya tanpa alat bantu. Yang ketiga ada erosion corrosion atau korosi erosi. Apa itu korosi erosi? Korosi erosi merupakan jenis korosi yang terjadi karena aus pada logam, sehingga menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Lama-kelamaan, bagian itulah yang dengan mudah terjadi korosi. Biasanya, jenis korosi ini terjadi pada pipa dan propeller. Salah satu cara untuk mencegah jenis korosi ini adalah dengan menghindari aliran fluida yang terlalu deras. Yang keempat ada galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan mengalami korosi. Yang kelima ada stress corrosion atau korosi tegangan. Jenis korosi yang satu ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk akibat perlakuan khusus, misalnya diregangkan atau ditekuk, sehingga hal tersebut menyebabkan butiran logam menjadi tegang dan mudah bereaksi dengan lingkungan. Kalau sudah bereaksi dengan lingkungan, korosi bisa dengan cepat terjadi. Yang selanjutnya ada Krevik corrosion atau korosi celah. Apa itu korosi celah? Korosi celah merupakan jenis korosi yang terjadi pada logam yang saling berdempetan.
Nah, celah tersebut bisa saja menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada permukaan lebih banyak dibandingkan pada bagian dalamnya. Sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian permukaan menjadi katodik. Selanjutnya ada korosi mikrobiologi. Sesuai namanya, jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi si mikroorganisme itu akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit setelah beberapa jam. Pada lapisan logam akan mulai dampak bintik-bintik korosi. Selanjutnya ada fatigue corrosion, korosi lelah. Jenis yang satu ini terjadi karena logam mendapatkan bebas siklus yang terus berulang. Semakin lama, logam akan semakin mengalami patah karena terjadi kelelehan logam. Itulah beberapa jenis-jenis korosi yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya ada dampak korosi. Korosi seringkali dianggap merugikan karena benda yang terbuat dari besi menjadi bersifat rapuh dengan adanya reaksi ini. Namun, korosi nggak hanya menyebabkan kerugian saja. Salah satu korosi yang menguntungkan adalah korosi AI, di mana ia bersifat rapat dan justru memberikan perlindungan. Bahkan, fenomena ini dilakukan dengan sengaja dengan proses yang dinamakan dengan anodizing. Itulah beberapa dampak dari adanya korosi di lingkungan kita. Selanjutnya ada cara mencegah untuk terjadinya korosi. Ada 4 metode utama yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Cara tersebut adalah yang pertama ada pengecatan, yang kedua ada perlindungan katoda atau menghubungkan besi dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda yang lebih rendah. Yang ketiga ada pelumuran oli. Yang keempat, selubung plastik pada kabel. Yang kelima, perlindungan anodik. Dan yang terakhir ada penyepuhan logam. Di poin ini, tersebut ada beberapa yang akan saya bahas secara singkat. Yang pertama, saya akan membahas singkat tentang perlindungan katoda, di mana salah satu cara mencegah terjadinya reaksi korosi pada menara adalah dengan cara perlindungan katoda. Menara tersebut dihubungkan dengan lempeng magnesium, sehingga magnesium yang akan lebih mudah mengalami korosi dibandingkan dengan menara itu sendiri. Oke, yang kedua, saya akan membahas tentang penyepuhan. Apa sih itu penyepuhan? Penyepuhan merupakan proses pelapisan logam dengan logam lain yang daya oksidasinya lebih rendah untuk mencegah karat melalui proses elektrolisis.